Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih telah bergabung pada Legal Discuss bersama saya pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi informasi terkait dengan yang ingin saya bahas adalah syarat-syarat dan tahapan seseorang untuk menjadi seorang advokat atau lawyer atau pengacara. Kemarin saya menerima WA dari seorang sahabat yang menanyakan bagaimana syarat atau tahap untuk menjadi seorang advokat. Daripada saya menjawab satu pertanyaan tersebut langsung, mungkin melalui video ini saya juga bisa berbagi informasi kepada rekan-rekan semuanya, barangkali ada yang ingin menjadi seorang advokat. Yang pertama, syarat untuk menjadi advokat itu sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu di dalam pasal 3 di undang-undang tersebut ada 9 syarat seseorang dapat menjadi seorang advokat. Saya baca per poin, yaitu yang pertama yaitu seseorang tersebut adalah warga negara Republik Indonesia. Syarat yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Syarat yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Jadi seseorang yang saat ini berstatus sebagai pegawai negeri ataupun pejabat negara, sebagai contoh seorang anggota DPR atau wali kota atau bupati, itu tidak dapat menjadi advokat. Syarat yang keempat yaitu berusia sekurang-kurangnya yaitu 25 tahun. Jadi kalau seseorang itu masih sarjana hukum, masih lulus wisuda di usia 21 tahun, kalau dia ingin langsung menjadi advokat itu tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Terus syarat berikutnya adalah berijazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dalam undang-undang ini, yaitu seorang yang berlatar belakang pendidikan hukum, yaitu sebagai contoh seorang sarjana hukum atau seseorang sarjana hukum Islam, itu juga dapat menjadi seorang advokat. Selanjutnya yaitu lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Jadi untuk menjadi advokat tidak lulus sarjana hukum langsung jadi advokat, harus mengikuti tahapan berikutnya, salah satunya yaitu lulus ujian dari yang diadakan oleh organisasi advokat. Selanjutnya magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Jadi untuk adik-adik atau rekan-rekan yang ingin menjadi advokat harus tetap magang di kantor advokat. Di situ pengabdian dan juga belajar. Selanjutnya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan poin syarat yang ke-9 yaitu cukup berat karena tidak semua orang dapat melakukannya, yaitu berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Jadi terkait syarat-syarat seseorang untuk menjadi seorang advokat itu sudah diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut. Terus sekarang saya ingin menjelaskan, terus tahapannya seseorang itu untuk menjadi advokat itu apa? Berarti kita mulai dari awal. Yang pertama syaratnya adalah seorang sarjana S1 yang berlatar belakang hukum. Jadi maka seseorang itu kalau ingin menjadi advokat harus kuliah dulu. Jadi mungkin saat ini waktu tempuh dari sekolah sarjana S1, kuliah S1 itu kurang lebih 4 tahun. Setelah seseorang tersebut lulus S1 wisuda, maka dia harus
tidak langsung jadi advokat, harus mengikuti dulu pendidikan lanjutan, yaitu atau juga disebut dengan PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Biasanya itu diadakan oleh organisasi advokat. Kebetulan saya saat ini mengikuti organisasi advokat, yaitu PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia. Sebagai contoh, saya kasih contoh, yaitu bila mana seseorang tersebut sudah melalui pendidikan profesi advokat, maka beliau akan mendapatkan sertifikat pendidikan tersebut. Sebagai contoh ini. Selanjutnya, seseorang yang sudah mengikuti pendidikan profesi advokat, maka dia harus mengikuti UPA, ujian profesi advokat, dan itu syaratnya mutlak harus lulus. Bila mana rekan-rekan semuanya kalau belum lulus UPA maka tidak bisa jadi advokat, harus mengulang. Dan di situ terkait kisi-kisinya, yaitu harus hafal terkait tata cara pembuatan surat kuasa, surat gugatan, itu harus di luar kepala, karena saat ujian seseorang tersebut dihadapkan oleh soal berupa kasus, dan di situ seorang peserta tadi harus membuat surat kuasa dan gugatan. Maka terkait dengan surat kuasa dan gugatan itu harus dikuasai di luar kepala. Kebetulan alhamdulillah pada saat saya mengikuti UPA, saya tidak mengulang, jadi satu kali ujian saya lulus. Maka setelah seseorang itu lulus, maka dia juga akan mendapatkan sertifikat. Sebagai contoh ini, sertifikatnya seperti ini. Jadi setelah tahapannya seorang sarjana S1, beliau mengikuti PKPA, selanjutnya mengikuti UPA dan harus lulus. Tahapan berikutnya adalah magang sekurang-kurangnya 2 tahun di kantor advokat. Terkait dengan syarat magang ini terdapat banyak perubahan. Yang dulu pernah diatur bahwa magang di kantor advokat itu disyaratkan bahwa harus lulus UPA dulu, tapi ternyata dirubah lagi ketentuannya, yaitu setelah lulus PKPA. Tapi sekarang lebih dipermudah lagi bahwa untuk magang di kantor advokat itu tidak harus lulus UPA dulu. Jadi sambil menunggu seseorang tersebut PKPA dan menunggu waktu jadwal ujian, maka seseorang tersebut dapat mengikuti magang. Terus selanjutnya, setelah lulus S1, sudah mengikuti PKPA, sudah lulus ujian profesi advokat, sudah mendapatkan surat keterangan magang dari kantor advokat, maka tahapan berikutnya yaitu seseorang tersebut mengajukan permohonan pengangkatan dan penyumpahan di organisasi advokat, dan nanti saat pengambilan sumpah di pengadilan tinggi, yaitu pengadilan tinggi di domisili tempat tinggal rekan-rekan semuanya. Jadi katakanlah sebagaimana saya beralamat di Magetan, maka pengadilan tinggi saat saya diambil sumpah yaitu pengadilan tinggi Surabaya. Setelah seseorang tersebut melalui tahapan seluruhnya tersebut, maka apa setelah sumpah dia akan mendapatkan dari pengadilan tinggi yaitu berita acara sumpah. Saya kasih contohnya biar rekan-rekan atau teman-teman semuanya tidak bingung. Maka dari pengadilan tinggi seseorang tersebut diberi berita acara sumpah, pengambilan sumpah sebagai advokat. Terus selanjutnya dari organisasi advokat, rekan-rekan yang sudah diangkat sumpah tersebut diberi KTA, kartu tanda anggota. Kebetulan saat ini tadi masih tersimpan di tas saya, mohon maaf saya tidak bisa ngasih contohnya. Selanjutnya demikianlah tahapan untuk menjadi advokat. Setelah seseorang tersebut sudah diambil sumpah, memiliki KTA, maka seseorang tersebut dapat membela kepentingan kliennya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Demikianlah
penjabaran terkait tahapan seseorang untuk menjadi advokat. Mungkin ada rekan-rekan yang ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi saya via WA. Nomor HP saya 082 143 128 715, dan mungkin juga bisa follow Instagram saya di @funky_mh. Dan saya juga mohon dukungannya rekan-rekan semuanya biar saya lebih bersemangat dalam membuat video-video legal discuss untuk bersama-sama. Saya mohon dukungan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.